Dengan selesainya pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Samuel, berakhir pula sesi pembukaan acara. Tentunya kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel dan juga Bapak Arya Damar yang telah berkenan hadir untuk membuka acara pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Envisioning Tomorrow ICT and Business Outlook 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Alfiliani selaku Senior Economics Indef, Institute for Development of Economics and Finance, dan juga akan ditemani oleh Bapak Sudev Banga selaku Managing Director IDC ASEAN International Data Corporation, dan juga Bapak Hermawan Kartajaya selaku Founder and Executive Chairman Markplus Inc. Dan tentunya sesi kali ini juga akan dipandu oleh rekan saya sebagai moderator. Untuk itu kepada Bapak Iwan Setiawan selaku moderator kali ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Iwan Setiawan, CEO Markplus Inc. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya sesi yang bertajuk Envisioning Tomorrow ICT and Business Outlook 2022. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita ada 3 pembicara seperti yang sudah disampaikan oleh MC di kesempatan sebelumnya, bahwa ada Ibu Alfiliani, Bapak Sudev Banga, dan Bapak Hermawan Kartajaya yang akan menjadi pembicara kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa para pembicara kita pagi ini. Selamat pagi Ibu Alfiliani, Pak Sudev, Pak Hermawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Semoga selalu sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada para speaker kita bisa menggunakan fitur chat di platform Zoom untuk memberikan pertanyaan kepada 3 speaker yang nanti sebentar lagi akan menyampaikan pemaparan masing-masing sesuai dengan kompetensi mereka. Kita akan mulai dengan pembicara yang pertama, yaitu Ibu Alfiliani, Senior Economist of Indef, Institute for Development of Economics and Finance. Beliau akan memaparkan tentang kondisi terkini mikro dan makroekonomi Indonesia dan juga proyeksi perekonomian di tahun depan 2022. Mari kita sambut Ibu Alfiliani. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ibu sudah siap menyampaikan? Baik, saya akan sampaikan. Baik, selamat pagi Pak Arya Damar dan juga para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan paparan mengenai ekonomi, bagaimana kondisinya dan pasti dampaknya terhadap sektor ICT karena teknologi ini ternyata kalau kita lihat per 14 September itu dari harga saham paling meningkat itu adalah justru harga saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi atau ICT. Jadi ini menunjukkan bahwa prospek usaha ini akan meningkat bukan hanya dari sektor-sektor telekomunikasi saja, tapi justru dari berbagai sektor ekonomi itu akan baik ya. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan dulu paparannya, mohon dibantu host. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari mana sih atau dampak apa sih yang menyebabkan dengan adanya pandemi ini, dan nanti akan kita lihat dampak ini kemudian bagaimana perubahannya ya.
Nah, ini selalu saya sampaikan kenapa untuk mengingatkan kepada kita semua para pelaku usaha bahwa jangan pernah mengatakan kita tunggu ekonomi membaik ya. Tetapi bahwa dari waktu ke waktu ekonomi itu akan selalu ada krisis ya. Krisis itu baik kecil maupun besar ya. Terutama pandemi ini sangat besar. Tapi kalau kita perhatikan dari 2008 sebenarnya krisisnya itu kecil-kecil gitu ya. Nah, ini kalau tidak disikapi oleh para pelaku usaha atau juga regulator, maka biasanya krisisnya menjadi berkepanjangan. Nah, kalau kita lihat yang kita rasakan cuma 2008 pada saat itu yang signifikan dan 98. Tapi ketika 2012 dan berikutnya itu sebenarnya ada krisis kecil, tapi kenapa pelaku tidak merasakan secara signifikan? Karena ada regulasi yang mendukung ya. Nah, oleh karena itu ketika pandemi tidak ada lagi kata menunggu ekonomi membaik, tapi kita harus bicara tentang apa yang harus bisa kita lakukan saat ini ya, walaupun kondisinya masih pandemi ya, hidup berdampingan dengan pandemi, pastinya begitu. Karena negara-negara lain pun kalau kita lihat mereka sudah tidak mengatakan menunggu, tapi mereka sudah mengatakan kita harus hidup berdampingan. Nah, saya rasa kita juga harus melakukan hal yang sama ya. Nah, kemudian dari sini kita lihat sebenarnya apa dampak terutama pandemi ya, karena pandemi ini bukan terjadi hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Sedangkan tadi krisis yang sebelum 2020 itu lebih banyak penyebabnya adalah satu negara tapi negara lain tidak semuanya kena gitu ya. Nah, yang pertama transmisi yang utama itu daya beli ya yang paling kena gitu. Walaupun Pak Jokowi terakhir statementnya mengatakan kita harus kurangi dampak terhadap konsumsinya tapi kita harus besarin investasi untuk kita ekspor ya, tapi itu masih butuh waktu ya. Yang paling dekat itu adalah memperbaiki daya beli. Nah, kalau kita lihat memang pada saat awal ya, ketika krisis terutama 2020 itu yang paling kena adalah permintaan. Kenapa? Karena begitu PSBB diberlakukan selama 3 bulan, aktivitas orang berkurang. Ketika aktivitas berkurang, maka orang yang jualan, orang yang memberikan servis itu tidak mendapatkan order. Nah, disitulah mulai demand turun. Nah, kalau demandnya turun, maka tidak banyak orang berinvestasi ya. Itu ketika 2020. Nah, kemudian ketika mulai pengangguran terjadi, daya beli menurun dan banyak orang yang di PHK, maka pemerintah mengeluarkan yang namanya dana pemulihan ekonomi atau dana PEN ya, di mana dana PEN itu adalah memberikan kepada masyarakat yang miskin dan yang di PHK itu untuk bisa daya belinya nggak turun gitu. Nah, tetapi ketika PSBB yang terakhir ini, itu sebenarnya triwulan 2 kita ekonominya sudah membaik ya. Bapak Ibu tahu kita bisa tumbuh year on year 7% karena memang 2021 ini kecenderungan ketika ada vaksin, itu orang sudah mulai optimis terhadap ekonomi Indonesia. Tapi kemudian ketika ada PSBB lagi ya baru-baru ini, itu ada penurunan. Tapi penurunannya tidak seburuk di tahun lalu ya. Dan sekarang ketika ada pelonggaran itu sudah kelihatan. Retail mulai agak naik ya, walaupun naiknya belum seperti triwulan 2, tapi ini ada kecenderungan mulai meningkat. Nah, ini memang harus kita waspadai, terutama pemerintah harus mulai memperlihatkan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang sudah optimis harus terus didorong agar tidak menjadi pesimis. Bahayanya kalau masyarakat itu mulai pesimis lagi, maka mereka mulai mengurangi konsumsinya ya. Jadi ini kita lihat mudah-mudahan di Oktober kecenderungannya ini akan ada perbaikan ya. Walaupun secara keseluruhan kalau kita melihat memang perbaikan akan terjadi di 2022 ya, terutama biasanya 6 bulan setelah pemerintah melonggarkan itu baru daya beli naik ya. Itu dari jalur daya beli. Yang kedua, berikutnya halaman berikutnya kita lihat dari jalur moneter yaitu nilai tukar ya. Nilai tukar itu sempat melemah ya. Sekarang kecenderungannya menguat dan melemah lagi. Memang Indonesia selalu saja posisi rupiahnya tidak pernah stabil. Nah, makanya para pelaku usaha mesti melakukan hedging ya. Atau kalau banyak import itu memang harus memprediksikan karena rupiah kita ini prediksinya sangat sulit ya. Kenapa? Karena ketika ekonomi dunia mulai membaik, itu mulailah ada penawaran investasi sehingga biasanya capital outflow itu terjadi dan rupiah kita akan melemah lagi ya. Tapi mungkin kita tidak akan separah 2013 karena 2013 itu Amerika ketika sudah mulai membaik itu melepas stimulusnya itu total
tapi ini kelihatannya mereka akan bertahap, jadi rupiahnya itu tidak akan langsung melemah sekali gitu ya. Nah ini yang menjadi kebijakan di moneter. Kemudian Bank Indonesia menurunkan suku bunga, mungkin baru akan naik lagi pada triwulan 2 2022. Itu kecenderungannya bunga akan meningkat kembali ya. Dan Bank Indonesia ini yang disebut dengan burden sharing, di cost daripada pemerintah di dalam bunga itu dibagi dengan Bank Indonesia, dan juga Bank Indonesia membantu untuk membeli surat utang negara agar tidak terjadi kenaikan suku bunga. Itulah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Nah, pasar saham gimana? Memang kalau kita lihat pasar saham itu kecenderungannya mulai membaik ya, bahkan indeks harga saham sampai 6.200. Nah, ini juga harus kita akui bahwa karena konsumsi turun, maka orang menempatkan lebih banyak di investasi ya, dan terutama adalah kaum milenial. Kalau Bapak Ibu tahu, kaum milenial ini sekarang sudah cenderung mulai care terhadap investasi, dan itu sudah mulai banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi sekarang teknologi atau digital ini ternyata memicu orang untuk mulai berinvestasi secara langsung ya, karena mereka bisa langsung membuka aplikasi dan mereka langsung berinvestasi. Jadi ada plusnya juga mempercepat digitalisasi. Nah, perbankan kalau kita lihat memang harus diakui kredit belum tumbuh secara signifikan, tetapi kalau ditanya apakah tumbuh? Tumbuh. Yang banyak tumbuh di kredit perbankan itu justru adalah sektor pertambangan, itu mulai ada geliat ya, karena dengan adanya mobil listrik permintaan terhadap pertambangan cukup meningkat ya. Kemudian juga ada sektor-sektor yang memang terkait dengan harga komoditas yang mulai membaik, ini juga ada perbaikan. Tapi secara total memang belum seperti tahun 2019 ya. Nah, ditanya likuiditasnya gimana? Likuiditas sangat longgar. Setiap bank mempunyai CAR atau ibaratnya likuiditas itu 23%, sehingga ini menunjukkan adalah kekuatan dari likuiditas ya. Nah, yang ketiga adalah sekarang bank ke arah digital, hampir semuanya ya. Tidak harus banknya yang digital, tapi yang lebih banyak adalah produknya sudah mulai ke arah digital, sehingga ini adalah prospek bagi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, karena bank ini akan masuk ke sana. Belum lagi lembaga keuangan lain seperti asuransi, multi finance, kemudian juga fintech yang sekarang arahnya kepada digital juga. Jadi yang membuat pergerakan cukup signifikan pertama dari perbankan. Nah, mulai nanti akan ada pergerakan dari sektor real, misalnya pertanian, peternakan itu sekarang sudah menggunakan chips di dalam usahanya begitu. Nah, jadi artinya ini ada dukungan supaya ekonomi itu lebih stabil. Nah, yang ketiga, jalur yang ketiga adalah lanjut berikutnya, yaitu ruang fiskal, di mana ruang fiskal itu lebih pada APBN ya, di mana pemerintah di sini memang mengalami shortfall pajak. Kita tahu setiap krisis pasti pendapatan pajak itu turun ya, karena dunia usaha turun ya, pasti bayar pajaknya juga mengalami penurunan. Maka shortfall yang dialami oleh pemerintah dari pajak itu harus ditutup dengan hutang. Jadi memang hutang pemerintah meningkat karena pertama shortfall pajak, yang kedua defisitnya lebih dari 3% ya. Kenapa defisit lebih dari 3%? Karena begitu membutuhkan dana PEN yang sekitar 600 triliunan, maka tidak mampu APBN itu membiayai, maka defisitnya di atas 3%, yaitu sekitar 5% ya. Maka utang timbul menjadi 1.000 triliun, karena paling tidak setiap tahun pemerintah butuh dana ratusan triliun ya. Nah, kemudian dari sisi jalur sektorial kalau kita lihat, ini biasanya dilihat dari yang namanya Purchasing Manager Index ya, di mana survei ini biasanya dilakukan kalau dia naik mendekati 100 bahkan di atas 100, itu berarti ekonomi sudah membaik karena berarti ada produksi. Tapi kalau turun di bawah 50%, itu cenderung berarti ekonomi sedang turun karena permintaan juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sudah mulai sedikit ada perbaikan ya, sudah mendekati kapasitas di atas 50%, dan diperkirakan di triwulan 3 ini kemungkinan baru akan membaik lagi di bulan Oktober gitu ya, apabila memang asumsinya tidak ada varian baru ya. Itu yang bisa dilihat dari jalur sektor real. Nah, berikutnya itu adalah berbagai jalur yang terjadi atau akibat daripada pandemi. Berikutnya kita lihat
Nah, sekarang adalah melihat dari bisnis sumber daya alam ya. Memang harus kita akui ekspor kita tidak mengalami penurunan signifikan karena kita diuntungkan dengan harga komoditas yang mulai membaik. Nah, komoditas yang membaik itu kecenderungan juga membuat ekspor tidak menurun. Hanya saja impor yang belum membaik karena produksi di Indonesia juga belum mengalami perbaikan. Nah, ini yang terjadi di sumber daya. Sehingga tantangannya adalah justru bagaimana yang pertama membuat sumber daya alam ini menjadi produk setengah jadi atau menjadi produk jadi. Karena selama ini kita baru ekspor barang mentah saja ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat energi bersih ya, di mana sekarang ini berbagai negara sudah membuat kebijakan bahwa ke depan itu untuk ekspor barang ataupun energi itu harus berbasis ramah lingkungan. Nah, ini yang harus kita garap dalam waktu dekat, karena kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh berbagai negara karena tidak patuh pada kesepakatan bersama untuk mengarah pada energi bersih ya. Kemudian yang kelima adalah rumah sakit pastinya ya, kita lihat kesehatan ini menjadi bisnis utama ya, di mana kita lihat sekarang kesadaran orang terhadap kesehatan makin tinggi. Jadi mungkin walaupun pandemi sudah selesai, ini akan menjadi tren, khususnya adalah bisnis kesehatan. Berikutnya, nah orang banyak mulai tanya, apa sih sektor yang bisa cepat membaik dan masih lambat gitu ya. Lanjut aja, mungkin kita bisa lewati ini nanti. Hanya Bapak Ibu bisa lihat indeksnya mulai membaik itu artinya bahwa sektor-sektor ini sudah mengalami perbaikan. Ya, lanjut aja. Terus aja. Nah, ini kita lihat sektornya, terus lanjut. Nah, ini dia. Apa sih yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya. Apa sih yang gampang pulih? Nah, maaf yang sebelumnya. Nah, ini adalah sektor ICT ya, teknologi itu malah yang paling cepat. Kenapa? Bahkan ketika awal pandemi justru sektor informasi dan telekomunikasi itu yang justru trennya naik. Nah, hanya memang syaratnya adalah bagaimana infrastruktur dan sumber daya manusia ini yang justru sangat menjadi challenge ya, di mana ini yang sangat dibutuhkan saat ini karena masih banyak infrastruktur yang belum mendukung di daerah-daerah sehingga teknologinya tidak bisa digunakan ya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sangat sulit sekali untuk mencari sumber daya manusia yang memahami tentang teknologi karena sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan ya. Lalu kedua, industri makanan minuman. Ini biasanya kalau ekonominya sudah mulai membaik, makanan minuman ini yang biasanya cenderung tumbuhnya juga cepat ya. Lalu jasa kesehatan tadi saya katakan terus membaik. Pendidikan juga kalau kita lihat tidak ada matinya ya, ibaratnya dalam kondisi apapun pendidikan itu justru tetap menjadi tren ya. Nah, agriculture dan pertanian dan peternakan itu juga tumbuhnya masih bagus, bahkan terus positif, karena ternyata orang sekarang justru makannya lebih sehat gitu ya, sehingga memperhatikan faktor makanan ya, bahkan dan air bersih karena kita cuci tangan terus mungkin ya, jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Nah, yang ini yang tengah adalah yang sedang, yang sedang itu adalah perdagangan besar, industri manufaktur, sektor keuangan ya, tapi sektor keuangan walaupun dia adanya di sedang, tapi kalau kita lihat ini yang biasanya dipertahankan untuk tetap baik ya. Jadi ini juga banyak sekali regulasi pemantah untuk menjaga sektor keuangan di Indonesia. Terus pertambangan dan juga transportasi. Nah, yang lambat ini yang sebelah kanan yaitu hotel restoran ya, karena memang diharapkan nanti banyak kebijakan untuk mendukung dua ini. Transportasi udara juga orang kecenderungannya sekarang lebih wisata lokal dibandingkan wisata ke luar negeri. Jadi ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan real estate mungkin masih membutuhkan waktu ya. Yang sekarang lebih laku adalah real estate yang khususnya rumah bersubsidi. Tapi untuk yang rumah tidak bersubsidi sekarang harganya lagi jatuh ya, karena demand-nya masih belum membaik. Nah, berikutnya kita mau melihat perilaku masyarakat ya. Jadi ini juga yang saya mau katakan bahwa kenapa sih sektor teknologi itu menjadi utama gitu ya? Karena kalau kita lihat dari gambar ini dari McKinsey menunjukkan bahwa hampir semua sektor dari mulai bekerja, belajar, komunikasi pun sekarang juga menggunakan seperti sekarang Zoom gitu ya, travel, shopping gitu. Nah, ini akan merubah ke yang kanan yaitu digital economy. Jadi digital economy ini tidak akan berakhir
walaupun pandemi sudah selesai. Jadi akan banyak nanti yang tergantikan dengan teknologi. Jadi ibaratnya kalau dulu diprediksikan teknologi ini atau digitalisasi ini akan berjalan baru 5-10 tahun lagi, ternyata sudah dipercepat dengan adanya pandemi begitu. Nah, makanya kesiapan terhadap infrastruktur dan juga sumber daya manusia itu yang harus dipercepat. Karena kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, hampir semua sektor, tidak hanya keuangan, tapi juga kesehatan, tourism ya, turis juga itu akan menggunakan teknologi. Sekarang sudah mulai ya. Industri sekarang sebagian udah pakai robot ya, dengan menggunakan teknologi untuk mendeteksi proses misalnya. Edukasi training juga ke depan sudah banyak perguruan tinggi pun yang akan menggunakan secara virtual dibandingkan temu muka begitu. Nah, ini perubahan mendasar inilah yang saya katakan bahwa ini butuh daya dukung perusahaan-perusahaan berbasis teknologi dan turunannya pastinya ya. Yaitu bagaimana mengembangkan terus karena teknologi ini kan berkembangnya begitu cepat ya kan. Nah, ini harus diantisipasi sehingga mungkin harus mencari bisnis model yang baru. Lanjut berikutnya. Lalu kita lihat ini dari perilaku ini maka muncul apa sih sebenarnya? Nah, dari perilaku ini muncul berbagai ekosistem sebenarnya. Nah, ekosistem ini mulai muncul ya. Kalau kita lihat dari contohnya perbankan lah. Perbankan itu sekarang tidak berdiri sendiri, bahkan mereka berkolaborasi dengan fintech, berkolaborasi dengan perusahaan teknologi karena mereka merasa tidak perlu punya teknologi sendiri begitu ya. Karena mereka melihat perubahan teknologi begitu cepat, kalau mereka harus investasi mungkin butuh penyesuaian diri yang lebih lama. Nah, jadi perusahaan-perusahaan teknologi sebenarnya adalah bagaimana sekarang mulai mencari peluang-peluang dengan membangun ekosistem dengan berbagai sektor yang ada di Indonesia. Itu juga menjadi kata kunci ya. Di sini kalau kita lihat model kolaborasi itu adalah yang cenderung dipilih oleh banyak perusahaan di Indonesia, terutama yang saya tahu adalah di sektor keuangan. Lanjut, ini adalah transformasinya ya. Jadi semuanya akan ke sana arahnya. Berikutnya adalah kalau kita melihat lagi presentasi-presentasi di mana banyak sekali masyarakat kita sudah menggunakan payment system sebagai alat bayar ya. Lanjut, mohon dilanjutkan, sebagai alat bayar. Kemudian juga kalau kita melihat dari transaksi perbankan sekarang itu digitalnya juga meningkat, bahkan e-commerce kalau kita lihat ya, di e-commerce pun mengalami peningkatan yang signifikan ya, bukan hanya di negara lain tetapi juga di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia pengguna internet juga sudah hampir 120 juta. Itu berarti apapun bisa dilakukan melalui phone banking ya, phone atau melalui komputer dengan internet. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya sudah meningkat signifikan dari penggunaan retail online ya, ini di berbagai negara, tetapi juga termasuk di Indonesia ya sudah meningkat signifikan ya. Orang juga mobile mulai menurun, tetapi working from home. Bahkan banyak perusahaan sekarang sudah menetapkan working from home sebagian dari karyawannya yang back office yang tidak bertemu dengan customer itu akan selamanya working from home. Nah, ini akan menunjukkan perubahan yang mendasar sekali khususnya di teknologi ya. Sedangkan di sektor realnya mungkin yang akan berubah secara signifikan ya. Misalnya mungkin kebutuhan gedung nggak sebanyak sekarang, tapi sudah mulai bekerja dari rumah akan mengurangi jumlah gedung untuk sewa misalnya. Jadi mungkin sektor real lain yang harus melihat kembali dengan adanya digitalisasi ini terjadi dari berbagai sektor ya. Ini kalau ini bisa dilihat dari berbagai sektor. Lanjut. Kemudian ini salah satunya. Kemudian kita lihat lagi yang lain lagi transaksi adalah nah ini channel online ya. 35% itu kalau kita lihat di banking sudah menggunakan online ya. Jadi untungnya kalau di Indonesia ini banking ini udah 2 tahun lalu sebenarnya menggunakan, tapi masyarakatnya yang belum banyak menggunakan, tetapi banknya sudah. Jadi ketika pandemi itu banknya sudah tidak serepot masyarakatnya ya. Masyarakatnya yang berbondong-bondong mulai menggunakan transaksi ini. Jadi ini juga harus kita akuin peningkatannya luar biasa, di mana 35% ya menggunakan perbankan semasa mulai COVID ya, dari
2020 ya. Dan peningkatan tersebut itu juga tidak hanya pada millennials tapi juga baby boomers ya. Baby boomers itu tadinya gaptek, tapi karena dipaksa dengan adanya COVID ini, maka mereka menjadi tidak gaptek lagi, begitulah ibaratnya. Ya, lanjut berikutnya kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat dari peningkatan-peningkatan. Nah ini, pandemi itu merupakan, nah ini yang saya katakan tadi adalah sistem pembayaran ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini banyak sekali perusahaan di luar bank pun minta izin kepada OJK dan BI itu untuk bisa menggunakan yang namanya sistem pembayaran ya. Jadi bukan hanya bank. Nah ini juga menunjukkan bahwa penggunaan konsumen di dalam melakukan transaksi itu signifikan ya. Di Indonesia kita lihat trennya itu naiknya luar biasa ya. Hanya saja memang di sini bagi pelaku usahanya terutama adalah UKM itu adalah bagaimana bisa masuk pada platform, karena tidak semua UKM di Indonesia itu bisa masuk platform karena ada kriteria-kriteria yang ditetapkan, standarisasi daripada produk itu yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar yang selalu digemakan oleh pemerintah digitalisasi itu bisa dinikmati oleh semua pelaku. Ya, lanjut. Kemudian kita melihat juga dari sini apa yang bisa kita lihat. Nah ini pilihan bekerja dari rumah ya. Jadi sekarang juga kalau kita melihat di sini datanya menunjukkan survei di 2020 ya 80% perusahaan sudah menerapkan working from home, walaupun sekarang sudah ada kelonggaran, tetapi kecenderungannya working from home itu dilakukan ya. Memang masih banyak perusahaan yang SOP atau standar prosedurnya itu yang masih belum mampu ya, tapi sudah banyak juga perusahaan yang mampu membuat standar prosedur untuk bekerja dari rumah. Jadi ibaratnya tidak seperti cuti gitu ya, karena tidak ada SOP sehingga mereka kalau ditanya pekerjaannya nggak ada di rumah harus ke kantor dulu gitu. Nah ini penting sekali karena kecenderungan ini bisa melakukan efisiensi bagi perusahaan untuk membagi-bagi mana yang working from home selanjutnya dan yang memang mereka harus bekerja dari kantor. Ya, ini juga akan menjadi tren baru ke depan. Lanjut. Jadi tadi ya ada sistem pembayaran, ada banking online dan cara bekerja. Nah, sekarang kita bicara tentang outlook 2022. Memang di 2021 kecenderungannya kalau kita melihat dengan adanya delta baru yang kita harap pertumbuhannya bisa 5%, mungkin kita bisa tumbuh 3% aja udah bagus ya. Nah, mungkin sampai dengan akhir tahun ini memang rupiah kecenderungannya antara menguat dengan melemah ini memang masih banyak tanda tanya karena sangat tergantung bagaimana kondisi ekonomi di Amerika. Kalau Amerika itu cepat membaik, kecenderungannya stimulusnya dikurangi, maka kecenderungannya biasanya capital outflow dari Indonesia gitu. Nah, ini yang kita dijaga oleh Bank Indonesia agar tidak terjadi gejolak dalam nilai tukar ya. Nah, untuk tahun depan sebenarnya walaupun ekonomi global menyatakan tahun depan itu ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun ini, tapi Indonesia mempunyai prediksi apabila tidak terjadi varian baru gitu ya, itu bisa tumbuh 5%, ini adalah asumsi pemerintah. Begitu, inflasi masih bisa dijaga di angka 3% karena biasanya tidak otomatis daya beli itu naik. Dia butuh waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun ketika ekonomi sudah mulai membaik ya. Kemudian nilai tukar ya itu sekitar 14.350, tapi memang prediksi di tempat lain itu bisa jadi malah 14.850 ya prediksinya. Kenapa? Karena di pertengahan 2022 diperkirakan The Fed di Amerika akan menaikkan suku bunga, jadi kemungkinan Indonesia juga akan menaikkan suku bunga. Dan itu biasanya terjadi dengan adanya pelemahan rupiah. Nah, suku bunga untuk 10 tahun itu 6,82. Jadi kenapa 10 tahun? Karena pemerintah banyak mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun. Maka ini menjadi benchmark ya. Kemudian harga minyak diperkirakan ke arah 63. Jadi komoditas-komoditas sudah mulai membaik ya, sehingga ini juga bagi ekonomi biasanya juga ada perbaikan kalau harga komoditas baik, terutama adalah yang berorientasi pada ekspor ya. Lifting minyak memang belum naik ya, masih 700 ya. Dulu itu kita sempat 1,4 juta lifting minyaknya, tapi sekarang belum banyak sumur baru sehingga memang diperkirakan masih lebih rendah daripada importnya ya. Jadi kita butuhnya 1,4 juta barel per hari.
Jadi kita masih butuhkan import begitu. Nah, gas sudah mulai masuk di sini karena gas itu kita punya dan kita bisa memanfaatkan gas untuk menggantikan energi berbasis minyak ya. Makanya nanti 2025 ini pemerintah berharap mobil listrik itu bisa terjadi di Indonesia untuk mengurangi juga emisi karbon gitu. Oke, jadi ini adalah asumsinya. Nah, memang asumsi ini sangat tergantung tadi. Apakah memang kita sudah lepas dari varian baru gitu ya. Kalau lepas berarti ini bisa terjadi. Tapi kalau ada varian-varian baru, mungkin selalu tumbuh 3-4% sebenarnya sudah cukup bagus ya. Jadi kita berharap memang pemerintah untuk PSBB-nya ini jangan terus-menerus, tapi paling tidak ada sikap yang lain, misalnya bagaimana protokol kesehatan itu dijaga benar-benar, bukan hanya pada masyarakat, tetapi yang menjaga di setiap lokasi umum itu menjadi penting. Karena apa? Itu akan berdampak pada ekonomi. Jadi ekonomi dan kesehatan itu memang berdampingan. Jadi tidak bisa mana yang duluan gitu. Harus berdampingan. Karena kalau tidak berdampingan, sama juga kalau ekonomi terpuruk, banyak orang miskin, maka banyak orang stres kan gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan terjadi di tahun 2022. Ya, berikutnya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pertama adalah memang ketidakpastian itu terjadi tidak hanya karena pandemi, tapi ketidakpastian itu juga terjadi karena memang siklus ekonomi itu berdampak dari berbagai penyebab ya. Jadi kalau awal dulu adalah ada masalah di Amerika, yaitu banyaknya obligasi yang tidak baik ya. Kemudian ada masalah di Eropa, utang tidak bisa bayar gitu. Jadi penyebabnya beda-beda. Mungkin tahun depan penyebabnya dari negara lain lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Peluangnya adalah bisa bertahan asalkan inovasi dan kreatif itu menjadi kata kunci. Nah, jadi memang kalau perusahaan yang inovatif dan kreatif saat ini Bapak Ibu itu nggak ada matinya gitu. Ibaratnya dalam kondisi COVID dia justru meraup keuntungan. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang bisa dilakukan untuk mendapat keuntungan ketika adanya pandemi ya. Nah, yang kedua adalah yang sektor tumbuh besar itu adalah sektor ICT, tidak ICT-nya itu sendiri, tapi ICT akan mendukung banyak sektor. Tadi saya katakan pertama yang diutamakan itu adalah sektor perbankan dan keuangan pastinya. Yang kedua sekarang kalau kita lihat sudah mulai mengarah pada sektor pertanian, sektor manufaktur, bahkan kesehatan. Sekarang kesehatan pun sudah ada yang namanya Halodoc dan lain-lain, itu juga menggunakan teknologi. Jadi teknologinya tidak hanya hardware tapi juga software ya. Jadi ini juga harus dimodifikasi karena dua-duanya akan berkembang sangat pesat sekali. Belum lagi menangani apa Bapak Ibu? UKM kita itu sekarang sebenarnya kalau bisa ditangani dengan menggunakan teknologi itu mereka akan efisien ya, dan mereka juga akan banyak informasi sehingga bisa menaikkan kelas daripada UMKM ya. Yang ketiga, ya permintaan masih rendah, butuh waktu recovery ya. Walaupun demikian, potensi pasar kita masih besar ya. Maka peluang untuk pasar domestik itu masih besar, itu harus dimanfaatkan. Kenapa? Justru negara lain aja melihat atau melirik kita sebagai pasar yang besar. Kenapa kita sebagai pengusaha di dalam negeri nggak melirik di dalam negeri sendiri? Itu yang mungkin satu peluang ya. Lalu pandemi ini cukup merubah perilaku masyarakat, tadi saya sudah gambarkan. Maka perilaku ke arah digital ini yang semakin besar, itu akan juga kecenderungannya pada berbagai sektor, yang pertama. Yang kedua akan jangka panjang. Jadi bukan berarti pandemi selesai, maka ICT atau teknologi selesai. Enggak, justru ini akan berkembang semakin pesat. Berikutnya, maka harus inovasi untuk mencari sektor-sektor mana yang akan dikembangkan ya. Nah, yang berikutnya adalah 2021 memang kita tumbuh rendah ya. Tahun 2022 walaupun global memprediksikan pertumbuhan yang lebih rendah karena permintaan dunia akan turun, tetapi masih ada sektor-sektor yang punya prospek baik. Jadi ini mungkin yang bisa menjadi sasaran perusahaan-perusahaan ICT tentunya yang terkait dengan sektor ini ya. Pasti sektor keuangan ini yang akan marak karena perbankan sekarang sedang berbenah diri, baik bank itu membeli bank digital atau bank itu memperbesar produknya menjadi produk digital ya, dan juga berkolaborasi dengan entity lain
untuk bisa memanfaatkan teknologi. Jadi ini juga bisa menjadi sasaran utama di dalam ICT. Kemudian digitalisasi ekonomi akan terjadi di berbagai perubahan sektor, tadi udah saya sebutkan ya. Jadi nanti bagaimana tidak hanya menjual hardware, juga software gitu ya. Ini saya rasa menjadi bisnis baru yang potensinya makin lama makin besar ya. Cuman tantangannya adalah infrastruktur dan SDM. Ini yang menurut saya PR terbesar yang perlu dipikirkan oleh pelaku usaha dan juga pemerintah pastinya. Karena ada infrastruktur yang tidak bisa dilakukan oleh pelaku, tapi justru infrastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin yang harus saling memberikan masukan supaya sejalan antara demand yang ada dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Baik, demikian mungkin sebagai kesimpulannya bahwa sampai akhir tahun ini mungkin kita akan tumbuh sekitar 3-4%. Saya rasa itu sudah hal yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 ya. Dan tahun 2022 disitulah sebenarnya kita bisa tumbuh jauh lebih baik ya. Dengan asumsi memang kita tidak ada lagi varian baru, dan kalau kita lihat berbagai negara sekarang sudah melakukan yang namanya herd immunity ya, di mana masyarakat sudah beradaptasi dan juga perusahaan-perusahaan sudah beradaptasi dengan COVID. Jadi jangan menunggu, tapi kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Afiliani. Banyak sekali insight yang saya catat dari presentasi Ibu tadi, bahwa krisis ini jaraknya antar krisis makin dekat, mempengaruhi siklus ekonomi. Dampak COVID-19 ini bukan satu-satunya yang nanti akan mengancam perekonomian kalau tidak dijaga dengan baik. Dan COVID sendiri secara spesifik punya beberapa jalur, baik daya beli, moneter keuangan, fiskal, dan lain-lain. Yang menarik adalah tadi klasifikasi yang Ibu Afiliani sampaikan tentang sektor-sektor mana yang kemungkinan besar pulih lebih cepat dan mungkin lebih lambat. Di mana salah satu yang pulih lebih cepat adalah sektor ICT, yang merupakan salah satu critical sector karena merupakan enabler untuk berbagai sektor lainnya seperti keuangan, agriculture, dan juga mungkin UMKM secara garis besar. Menarik juga tadi insight tentang bagaimana digital ekonomi ini akan terus berlanjut bahkan post pandemi, karena dari sisi demand masyarakat perilakunya sudah semakin digital, dari sisi supply ekosistemnya mulai bermunculan, dan bisnis juga melihat manfaat dari adanya remote work atau working from home. Ini sangat menarik sekali. Dan terakhir tadi tentang outlook, bahwa asumsi APBN ini bisa terpenuhi apabila tidak ada varian baru yang muncul. Tapi apabila ada varian baru, skenarionya maka 3-4% growth saja sudah sangat baik. Terima kasih banyak Ibu Afiliani atas insight yang sangat komplit pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Afiliani. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ingin mendengarkan pemaparan selanjutnya dari Bapak Sudef Bangah, Managing Director IDC ASEAN International Data Corporation, tentang Accelerating Today for Resiliency Tomorrow. Halo Pak Sudef. Halo Pak Iwan, sebentar ya, lagi sharing slide. That's okay. There we go. Okay, very good. Oh, go ahead. Thank you very much. So, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, para hadirin sekalian. Terima kasih Pak Arya Dama juga pihak Lintas Ata atas undangan menyampaikan presentasi pagi ini. Saya juga ingin mohon maaf sebelumnya karena presentasi saya akan disampaikan dalam bahasa Inggris atau mungkin lebih tepat bisa disebut bahasa gaduh-gaduh. Tapi kalau ada apa-apa pertanyaan atau penjelasan yang diperlukan, silakan diajukan pertanyaannya, dan kalau waktu mengizinkan akan saya jawab saat panel discussion nanti. So with that, ladies and gentlemen, my name is Sudef. I represent International Data Corporation.
We are a 57-year-old market research organization berpusat di Amerika, tapi juga beroperasi di Indonesia selama 20 tahun. So we are market research organization in ICT. So today's presentation, I'm going to take you through a journey on where Asia Pacific, Southeast Asia, and Indonesia is going to be over the next 2 years and moving forward into the future in the next 5 years. What is critical for you to understand, what is critical for organizations to adopt in digital, and how this ultimately, the economies of countries are going to be impacted by what we call a future enterprise. So at the first IDC, we have a prediction. Our prediction ultimately is that in the next 5 years, the world's economies are going to be led by digital technologies. Jadi dari sisi definisinya, kalau kami lihat definisi of a digital first economy, it is 65% of the GDP, at least 65% of the GDP led by the consumption of digital products, services, and experiences. So if we look across the globe today, we look at Asia Pacific, and we look at even Indonesia, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara juga, the first words they have right now is the term digital economy. So what constitutes a digital economy? It's ultimately going to be driven by what we call future enterprises. But as we were developing and moving towards a future enterprise over the past 24 months, the issue, unfortunately, around COVID-19 and the pandemic hit us. Apalagi kalau di Asia Tenggara, unfortunately, our cases have been very high. If we look at Indonesia, the cases have been high. In Malaysia and as well as the Philippines, there are 20,000-30,000 cases over there. Even right now in Singapore, we're seeing a very huge amount of cases actually rise. So we broke the journey of organizations in Asia Pacific as well as Southeast Asia to 4 different phases. The first phase was happened in Q4 of 2020, what we call the comeback, the return for investments into technology. And as Ibu Afiliani said just now, it was a very good point, was that because with the introduction of the vaccines around the October-November period into many countries, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara juga bersifat optimis. They were very optimistic in terms of how to return and for the economies to actually return in 2021. But as we started to accelerate into the first quarter of 2021, then we realized some of the challenges around the vaccination rollouts. The economy started to be a little bit unsure. And although they were trying to accelerate and push forward, a lot of companies started to think that how do I now stay strong and resilient into the future? So this was when the discussions around a future enterprise came up. And when we talk about a future enterprise, the base of a future enterprise was cloud, analytics, automation, IoT across into security, communication applications, and it's wrapped around by managed services. So we saw a lot of Asia Pacific as well as ASEAN organizations try to move towards a resilient organization. And as cases started to increase in across the globe as well into Asia Pacific and in Southeast Asia, in Q2 2021, a lot of organizations had to pivot. They had to move, they had to look at what is a different way for us to function in a new world where the pandemic, as it's called now, is moving towards the term endemic or herd immunity. So as Ibu Afiliani said it also just now very well, we need to find a way to live with it and function within the point of a pandemic, endemic, or herd immunity. So right now we are in Q3 of 2021, and that is the strategy. So for the next 15 minutes, my presentation is going to be looking at these 4 phases and how organizations can react to better prepare them for 2022. So moving ahead, as I mentioned, this was a discussion. I was very lucky, saya sempat ada diskusi dengan salah satu CIO from a conglomerate di Indonesia.
And when I talked to him at this point in time, this was a bit in January 2021, pertanyaan saya adalah, how did you balance technology spending at a time where the pandemic was very hard impacting your organization? And this was his answer to me. Teknologi itu adalah salah satu keharusan di perusahaannya. He had to make sure that technology spending was still a critical point of his business. And what he did as a CIO was to identify the connection between the technology spending together with the business outcome that the perusahaan wanted to achieve. So the company wanted to make sure that their supply chains were more connected, their production lines were still running, they were delivering to customers, and because of that, they had to continue with the technology spend. So this was the thinking, especially in Indonesia, when we look across Asia Pacific as well as Southeast Asia. When we look at technology spending in Indonesia, we saw a huge acceleration in Q4 when it came to new technologies. And I'll share that statistic very shortly with all of you. So the comeback was around resiliency towards a future enterprise. In May of 2020, 60% of AP organizations were transitioning to that mindset. How do I create a resilient infrastructure? How do I re-architect my entire organization's IT to better support the organization moving forward? And in Q4 of 2020, when we looked at ASEAN organizations, the mindset changed towards saying, I need to create new business models the era pandemic ini. How do I create new business models? How do I expand my markets? How do I engage more with my customers? So this was the mindset that helped to push forward the idea that targeted investments in ICT was a very important point. Atau targeted investment itu menjadi salah satu kebutuhan buat perusahaan-perusahaan to move forward in their business, to make sure that they're continuing to make money, they're profitable, they're securing their customers. So with this new model, resiliency, as I mentioned, was a firm agenda, but not just from a point of view of saying that my infrastructure is resilient. Tapi the idea of infrastructure resiliency was to utilize the data that they had to then feed into engaging with customers in different markets. So the three fundamentals that we found in a lot of organizations out there was resiliency for business continuity, resiliency for operational efficiency, and resiliency in customer experience management as well as engagement. And in order for that to do that, ultimately, data was the foundation of everything that we're doing. Unfortunately, when we studied a lot of the organizations across Southeast Asia and even in Indonesia, we realized that majority of organizations, their infrastructure was not prepared for handling and segmenting and understanding of processing data within the organization. So with that, as you move towards endurance, if you are there, you're looking at this and saying, I am an organization now thinking, bagaimana cara saya ingin accelerate ke depan? How do I move my business forward? And data is a very, very important part of my organization. The cornerstone themes in Asia around digital acceleration ultimately builds towards resiliency. If you look at the pyramid, di sebelah kiri, the pyramid, if you look at that, you can see we started with adaptation, digital adaptation towards the issues that the pandemic caused for us, the digital acceleration that we needed to bring our companies back into forward into business, and ultimately now digital resiliency to help us move forward to 2022 and beyond. So modern application delivery, modern business automation, modern data-driven businesses for us adalah fundamental for the organization at this point in time in order for them to accelerate forward. And the big idea around this area of application delivery, business automation, as well as data-driven business is ultimately cloud. So as the acceleration occurs now, more and more organizations are now looking at cloud
as a way to help to reduce the capex within their organization, which is a very important part of the business, so that profitability can increase. The load of their data center is then reduced, and also as a way for them to partner and become more innovative in how they reach out to their customers. So the statistic, as you see on the left here, this is Asia Pacific, but my next slide is Indonesia specifically. On the right-hand side is Indonesia. Cloud spending will exceed original budgets. 54% of companies in Asia Pacific find that that they will exceed original budgets when it comes to cloud spending. And when we look across the actual budgets comparatively towards 2020, we see 67% of them now saying that they want to spend 5 to 15% more on cloud from what they previously budgeted to do. On the right-hand side, we see Indonesian organizations also following this trend. We see the need and the understanding from Indonesian organizations to also look at managed services providers to help them orchestrate that environment. And this, for me, is a very, very important point. It's an area where we find that it's very important for a lot of organizations to actually look at partners to help them to bring together the ecosystem, because the infrastructure that you have at the moment is a little bit disparate. Security is a very important underlying layer, and ultimately the access to the suite of services that cloud can provide, the agility that cloud can provide to your environment is a very critical point for your future development. So as we pivot right now, and we look at Asia Pacific spending versus Indonesia IT spending, you can see that Indonesia IT spending is actually, if you look at the point of added and shift, that means that more and more Indonesian organizations are adding new digital initiatives right now to make sure that they are ready for 2022. It's higher than the Asia Pacific statistic. So if I added and shift, more than 40% of Indonesian organizations are now looking at shifting into new technologies or adding new technologies into their organization adoption to accelerate their recovery, to accelerate their business prospects as well. So on the right-hand side, that is data from Indonesia. Cloud spending, we anticipate into the future will increase 10 to 20%. The acceleration here is driven by the need of utilizing data as a point of analytics and artificial intelligence. And then, of course, industry IoT use cases driven ultimately in the future by 5G application. This is going to be a very important point for industries to accelerate. And then protection of data, usage, rights of data, segregation of information. That security point is going to be very important as more hybrid environments are expected within the workplace. So we also anticipate in Indonesia that 1 in 2 companies or 50% of companies will not go back to 100% di kantor. It won't be 100% di kantor, tapi it's going to be a hybrid environment moving forward into 2022. Mungkin 50% in the office, 50% out. That is the trend we see. And this is why that digital adoption spending is going to increase. As we look towards, again, the initiatives that Indonesian organizations are looking at versus Asia Pacific, sekali lagi, we see that the initiative as well as the drive from Indonesian organizations is actually higher than Asia Pacific. If you look at the part of acceleration, projects that help us capture market share, we can see Indonesian organizations accelerating there and pushing and saying that this is the reason why we want to spend on technology. Now, the issue we found within Indonesian organizations is because many workplaces have a lot of employees. So when you have a lot of employees or you have banyak cabang juga in terms of your offices, when you have a lot of different offices, this becomes a little bit difficult in forming a virtual and a secure virtual environment. So new business operational requirements, as well as addressing a virtual workforce and a different form of customer experience, this has stood out very strongly for Indonesian organizations as well versus Asia Pacific. But you can see from the statistics here, the first bar on top, majority of Asia Pacific
organizations are still looking at technology projects to address business continuity. Now, I just want to highlight this because if Indonesian organizations want to move into new business operational requirements, a new way of managing a workforce, as well as capturing market share, again, the fundamental around business continuity has to be there. So this talks about your infrastructure. This goes back to the idea about creating a new element around modernization of your infrastructure into a cloud environment and a managed services environment. And this continues to be a very important point for organizations in Indonesia to pay attention to before you can achieve the rest of the issues there. So resiliency benchmark has changed. And as we look at the resiliency, where once upon a time, business resiliency was very ad hoc. Now, at this point in time, we're looking at digital resiliency benchmarks that are going to help to support organizations to create a future enterprise. Now, business resiliency 2.0, that was what happened when we were hit by the pandemic. When we started to look at a different point of view and we were trying to adopt digital, di saat itu, we never expected such a pandemic to cause all these issues for us. And at that point, we were not accelerating technology adoption, but we were actually trying to move towards technology adoption. So the fundamentals were different. Now we're talking about creating a digital resiliency benchmark. And this is where the acceleration around digital capabilities becomes absolutely important. So the strategy for you right now, this is some of our suggestions, is that you need to look at what your business ultimately wants to achieve before you are going to invest in technology. I think some of the problems that we found in a lot of organizations out there is that a lot of spending happens. However, at a point when a lot of spending happens, a lot of projects fail. We have a statistic actually where we see that Indonesian organizations versus the rest of ASEAN, kalau dibandingkan dengan Malaysia, Philippines, or Thailand, the spending and acceleration by Indonesian organizations is faster. But proyek-proyeknya juga gagal lebih cepat. And the reason for that is because Indonesian organizations tend to try a lot of things, and sometimes the spending is not in tandem with the business goals. So this is going to be an important part when you look at targeted investments. And the targeted investments has to be aligned with the idea of automation, efficiency tools, infrastructure that's going to be scalable. This is the managed services, data center, and cloud discussion, and then maintaining customer satisfaction in terms of reaching out and creating new business models with them. So the increase of flexibility is very critical for you as well. And again, this is the part where we actually, our recommendation is to please speak with a partner around this, because they can assess your infrastructure to see how best to play into the flexibility that you require within your business. So I'll close up in the next few slides about building digital resilience into 2022, which I think this is a very important topic, especially for Indonesian organizations as they're progressing forward, as they're moving forward into a new world and a new economy. Because when we look at the technology adoption, when we understand the technology of adoption and the acceleration, we can see that it cuts across these areas, as you see on the chart here: analytics applications, cloud, managed services, IoT, artificial intelligence, machine learning technologies, even to RPA automation technologies, and something called business services. Now, business services, why it's important is because with your partner, the vendor or the technology partner that you work with, it's going to be very important for them to have an ecosystem of partners or providers to work with them to deliver that services to you. So this manner of change consulting, if you were to interact with your partners or your technology vendor, it is important to ask them the questions to say, you know, if I want to move into a different environment, if I want to achieve this business goal, how can you help me achieve this with your ecosystem of partners? And we found that to be a very key success factor for a lot of Asia-Pacific organizations and large conglomerates or even banks who have done really well in Asia-Pacific around digitalization and started to make more money from their digitalization effort. Now, Indonesia ICT spending into 2025
is estimated to hit about 18 billion US dollars. I'm sorry, maybe that was not clear on this slide, but the numbers here is in US billion. So when we talk about 18 billion US dollars in IT spending, we can see a huge shift of that into what we call IT services. And when we look at IT services and we break it down, data center managed services, cloud, SaaS, PaaS, and IaaS are all the top areas of spending for Indonesian organizations. When we compare that out with Asia Pacific, we can see that now Indonesia is starting to follow the trend of how Asia Pacific countries have started to evolve as well. So, but there is one problem to address here when it comes to Indonesia's digital resilience. So IDC, we have a framework and a survey in measuring the organizations across these about 13 Asia Pacific countries here on their digital resilience. When we look at this ranking, unfortunately, Indonesia does well only in the protection of their financial goals and a little bit better around their brand and reputation versus the rest of their of the resiliency pillars. So operational, customer and ecosystem, and workforce, unfortunately, Indonesian organizations had very little initiatives on supporting and building into, for example, a hybrid workforce, engaging more with customers and ecosystems, as well as operational. However, a lot of the technology spending was very front focused towards securing financial goals. So cost savings was very important. And that is the effect of the pandemic over the past 6 to 12 months, where a lot of technology spending was required to make sure financial goals are achieved. The second is to maintain the brand. In Indonesia, I understand the brand is very important for a lot of organizations because the competition is very strong in Indonesia. So there was a lot of effort put into maintaining the brand and ensuring the reputation is there. So there was spending there. However, for the other pillars, this is what, when we look at the benchmark, has us a little bit concerned because when we look operationally, this is where the infrastructure modernization efforts need to be accelerated. The utilization of data needs to be accelerated to make sure that Indonesian organizations can climb up this chart. Singapore, we can tell a lot of the organizations are doing well. That's why they rank number one in a lot of these areas. We are certain that Indonesian organizations, once they start this, they are going to be able to push themselves up this resiliency index. But right now, there are a few problems to actually address. And I think this is what organizations need to do, to sit back and understand what it takes for them to actually safeguard each of these pillars in their technology spending as well. So in order to do that, this is the roadmap for the CIOs. So for the CIO sitting in the audience today, if you are there asking what is the roadmap, what roadmap can IDC help to do this, I would suggest for you to look at this slide. You can take a screenshot, you can take a photo, no problem at all. But this would be some of the initiatives that you can embark on by 2022. You talk about being able to manage risk and security and privacy. They are talking about creating omni experience and also safeguarding customer data. They are talking about trying to create more innovative solutions and to get leadership organizations to be able to be part of that decision making. You will need to actually look at technologies that help enable that innovative ecosystem within the organization and to be agile. If you look at operations, ops recovery, agile ops resiliency, that should be top of mind today for you as an organization. So consider the technologies that are going to support you. Consider the technologies that are going to help you to achieve your business goals. And finally, to close off, I'm going to again suggest that partnering for success is a very important part of your business. If you're going to leverage a service provider or partner and the expertise to help to deploy and orchestrate a cloud environment, we again suggest that you work with a partner that has they have a good ecosystem of solution providers as well. So it can actually feed and provide you the support that you need within your business. You need to have the fundamentals in mind around my digital infrastructure ecosystem of reducing my business risk,
integrating my business, my data sources, and ultimately, for me, simplifying and standardizing your current data center and even move into multi-cloud management. Then you'll be able to support your business operationally, and you'll be able to expand outside of your business towards more customers and more markets and scale very fast in 2022. So this is just some of the sharing that I have today. I thank you very much for your time. Terima kasih. And again, if you have any questions, I'll be very happy to address this. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you very much, Pak Sudev. Saya ingin mungkin meng-highlight beberapa insight yang menurut saya sangat menarik, bahwa kalau kita ingin hidup berdampingan dengan pandemi, maka teknologi is a given thing. Menarik sekali bahwa ada pivot atau perubahan paradigma digital adoption yang mulai mengarah pada app delivery, business automation, dan data driven, yang dimana kunci dari ketiga hal itu adalah tentunya pemanfaatan cloud yang bisa memberikan banyak flexibility buat company dan juga memberikan jaminan data security yang lebih baik untuk businesses. Yang menarik juga adalah informasi tentang Digital Resilience Indonesia yang cuma better di financial goals dan juga brand reputation goals. Jadi fokus dari pemanfaatan digitalisasi ini lebih banyak pada dua aspek ini, sedangkan yang tadi cukup mengejutkan adalah skor kita yang sangat poor di operational dan juga workforce goals. Terima kasih sekali lagi Pak Sudev atas pemaparannya sangat insightful. Nanti saya akan kembali lagi ke Bapak ketika sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya kita ingin maju ke presentasi terakhir dari speaker kita yang ketiga, yaitu Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Executive Chairman of Marketplace Inc., yang akan berbicara tentang winning battle in recovery era. Pada Pak Hermawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung di sebelah saya ada dirutnya Lintas Arta. Ini dari tadi sudah duduk di sini, kita sudah bercengkerama banyak dan kita saling diskusi, ya. Dan terima kasih Pak Arya Damar di sini. Dan ini saya tadi menunjukkan buku ini kepada Pak Arya Damar, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, yaitu orangnya, ya. Beliau lulusan Kellogg School of Management, dan ini Philip Kotler, ini the father of modern marketing. Saya bilang, Pak Arya Damar, ini marketing 5.0, kelanjutan dari marketing 3.0 dan 4.0. Kalau 3.0, Wiley, ini Wiley juga yang nerbitin, itu adalah marketing with human spirit. Marketingnya Nabi Muhammad. Jadi marketing enggak apa-apa asal jujur. Nah, 4.0 itu adalah 4 tahun yang lalu. Sudah 24 bahasa, ini sudah 15 bahasa. Mulai Januari padahal. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa peranan humanity itu akan sangat penting. Dari tadi Pak Sudev luar biasa. Bicara mengenai teknologi itu begini. Very good. Dan Ibu Afiliani, sahabat saya, sudah menceritakan ekonomi Indonesia itu bagaimana sebetulnya. Nah, saya mau memadukan dua itu, Pak. Dan mengingatkan bahwa human transformation beyond digital adoption. Nah, ini juga majalah kita, ya, majalah Marketeers. Majalahnya namanya Marketeers, majalah marketing nomor 1 lah di Indonesia karena kita 31 tahun. Nah, ini buku 2 ini saya kasih tadi untuk Pak Arya Damar sebagai kenang-kenangan karena mempercayakan organizing acara ini, Cloud DK Conference ini kepada Marketplace. Terima kasih, Pak. Dan kayaknya amazing beliau dan timnya ini tertarik menyerahkan pada kita. Kenapa? Karena
tim beliau sering datang di Marketplace Conference yang Desember waktu offline dulu 5.000 orang. Ya, tapi sekarang ya pakai teknologi. Dan tadi beliau ada di marketing studio melihat bagaimana studio kita. Dan beliau tadi bilang, saya lega Pak. Nah, dosen-dosen itu di mana banyak kampus kerjasama ya sama Lintas Arta, memang disuruh harus punya kayak begini katanya, supaya bisa ngajar dari rumah. Nah, nanti kelengkapannya kita kerjasama lebih lanjut dengan Lintas Arta supaya lebih enak nanti saling mendukung. Nah, saya hari ini cuma mau merangkum sedikit saja dari bagaimana kita memadukan ekonomi Indonesia yang sangat optimis. Ya, jadi katanya Ibu Sri Mulyani tadi kan 1-2 bagus sebetulnya. Buktinya 2 itu bisa 7,07%, teman. Nah, tapi sekarang kena PPKM lagi. Tapi percayalah, Indonesia itu akan menjadi top 10 dunia dalam 2030. Ya, karena itu saya mau menunjukkan slide saya yang pertama yang beda dengan tadi. Kalau Pak Sudev tadi memang teknologi saja, sekarang saya melihat dari sisi strategic management, Ibu Afiliani. Jadi orang strategic management menganggap bahwa aliran strategic management itu ada 4. Aliran adaptif, artinya perusahaan itu harus selalu adaptif, terutama kalau di 2020 dulu ada ada krisis toh. Kalau tidak adaptif mati. 21, 22 transformatif buat saya, karena 23-nya untuk Indonesia itu apa? Tahun politik. 24 election. Ribut. Jadi kalau Anda tidak melakukan digital transformation pada saat ini, ketinggalan loh. Marketplace sendiri, waduh, mati-matian ini melakukan digital transformation yang dulu semua perusahaan ketinggalan sebetulnya digital transformation. Cuma ada beberapa perusahaan aja yang sudah masuk ke situ sebelum terjadi pandemi. Betul enggak? Nah, tapi contohnya kita ini digedekan digital masuk, langsung omset kita naik berlipat-lipat. Seperti Marketplace Institute yang training itu Pak. Bisa dilakukan secara digital, itu menjadi cepat. Sertifikasi kita naik 3 kali. Ya, jadi saya yakin kalau Anda berada di sini tidak ikut digital transformation, ada yang salah. Nah, nanti planning visionary. Jadi perusahaan itu mesti punya vision tetap. Mesti punya planning, mesti bisa transform terus-terus. Transformasi itu tidak pernah selesai, Pak. Karena keadaan berubah terus, toh. Adaptif itu kalau krisis. Jadi saya susun 4 itu begini. Dan kalau dicocokkan Indonesia, sekarang ini waktunya investasi, katanya Bu Sri Mulyani. Nah, consumer as the most important power itu menurut saya akan kembali 2022, dan ekspor and import itu ada di tahap keempat. Bukan saya mengatakan sekarang tidak boleh ekspor, tapi akan menjadi leading role dari ekonomi kita lagi, XPM. Nah, ini mudah-mudahan Bu Sri Mulyani, Bu Afiliani setuju dengan dia. Aku tidak bisa bedain antara Sri Mulyani sama Afiliani, Pak. Sama-sama pinter, sama-sama keren, sama-sama kalau ngomong ekonomi makro itu enak gitu, Pak. Ya, Ibu Afiliani mudah-mudahan setuju dengan ini. Nah, saya mengatakan bahwa inilah strategic marketing roadmap menjelang 2030. Jadi kita mesti menyiapkan perusahaan kita itu untuk 2030, di mana SDG itu menjadi aturan baru. Seluruh dunia terpaksa harus ikut, dan generation Z itu kan akan punya duit. Sekarang generation Z itu kebanyakan masih ada di kampus, Pak, dan mulai kerja tahun pertama, tahun kedua. Tapi nanti 2030 itu ada begitu. Nah, jadi kalau perusahaan kita tidak disiapkan menuju ke situ lewat tahapannya, repot. Nah, sekarang ini tahapan digital transformation. Tapi jangan lupa loh, Lintas Arta seperti ini membedakan diri dari pesaingnya di Indonesia. Digital itu sama semuanya.
Teknologi keluar di Amerika, ya besok pagi bisa keluar sini. Yang membedakan humanity-nya. Bapak punya tim yang di sini, begitu sebuah perusahaan menyerahkan diri, menyerahkan diri ini. Cloud-nya diurusin, data center-nya diurusin, analitiknya diurusin, langsung kepada Lintas Harta, langsung orangnya bisa datang. Orangnya orang lokal, orang Indonesia. Ya, ini perusahaan Indonesia gitu ya. Lintas Harta ini perusahaan Indonesia, induknya kan Indosat. Ya memang pemiliknya dari luar, tapi kan dimiliki pemerintah Indonesia. Jadi mirip Astra, Pak. Orang luarnya nggak ada, direksinya Indonesia semua, kan gitu, Pak. Jadi lebih mengerti. Nah, mencari yang pakai begini ini langka, Pak. Biasanya orang digital nggak peduli teknologi, tuh. Tapi Pak Arya Damar ini ITB, elektro lagi. Kalau aku elektro nggak lulus, Pak. Nah, itu beda. Nah, saya lihatnya bahwa Pak Damar ini komplit. Ya, memimpin perusahaan ini sudah 7 tahun. Dulu bekasnya membangun Arta Jasa, kembali lagi sekarang ke Lintas Harta, dan sekarang membesarkan ini. Ya, jadi inilah yang membuat diferensiasi Lintas Harta dibanding yang lain. Kalau saya itu PDB, Pak, positioning, branding. Diferensiasinya apa? Kalau kita tanya, makanya tadi pagi ketemu langsung saya tanya, kompetitifnya di mana? Oh, orang Indonesia kita ini. Betul. Jadi Bapak punya orang-orang yang mengunjungi klien kan. Kalau ada kebutuhan apa, datanya masuk. Tapi kliennya tetap bisa mengutarakan, dan kita sebagai orang Indonesia, perusahaan Indonesia yang lebih fleksibel dari mana-mana, ya. Dan percayalah Lintas Harta ini dikelola with Indonesian style, karena tidak ada direksinya orang luar sama sekali. Kayak Astra ini, Pak, kayak Astra. Makanya Astra itu betul-betul Indonesia, ya. Ini satu. Coba kedua, slide kedua. Nah, saya tadi bilang, Bapak Lintas Harta kerjasama sama kampus banyak, Pak. Saya sekarang di Dewan Pendidikan Tinggi. 1 dari 30 orang yang ditunjuk Mendikbud untuk ada di situ. Nah, saya dulu tidak dianggap, Pak, karena buku-buku saya ini adalah buku, bukan buku textbook, kurang akademik gitu ya kan. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebetulnya kampus-kampus itu yang sekarang sebelum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diajar itu productivity improvement, professional management. Bagaimana menyiapkan menjadi professional engineer. Betul, Pak ya? Kerja di satu perusahaan. KPI-nya ditentukan. Productivity improve, Kaizen itu. Nah, tapi tidak sial. Produktif, tidak kreatif, improvement, tidak innovation, professionalism, tidak entrepreneurship, manajemen, tidak leadership. Makanya Nakulo Sadewo itu simbol productivity, Bimo itu professionalism, improvementnya itu Arjuna, Yudhistira itu manajer, kakaknya. Kalau yang atas Punokawan. Nah, apa itu Punokawan itu? Punokawan itu adalah Bagong, lucu toh, kreatif, Petro, innovation solution, entrepreneurship itu adalah Gareng, maunya banyak, creating value. Without technology you cannot create value. Tapi ada leadership, Semar, turunan dewa yang menjaga supaya pelaksanaan value itu with values. Jadi sial inilah yang bahasa Perancisnya artinya langit, inilah yang sekarang saya pakai sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi untuk kemana-mana. Nah, sial yang sesungguhnya itu bukan dari mesin. Loh, manusia terbatas loh BIPM-nya. Sekarang tugas Bapak di masa recovery ini apa? Kalau mau memenangkan battle plan, teknologi adoption, ya loh, teknologi digital transformation. Tapi jangan lupa, sesudah itu human-nya mesti dilatih menggunakan teknologi itu supaya lebih kreatif, supaya lebih inovatif, supaya lebih entrepreneur, dan supaya lebih leader. Kalau Anda entrepreneur, kreator, inovator, leader tidak menggunakan mesin, Anda akan terbatas siang. Betul, Pak? Cuman
pesan saya di sini, saya melengkapi Pak Sudev. Kalau Pak Sudev tadi bicara mengenai 4 tahapan digital transformation, saya bicara ekonominya Ibu Afiliani, ya. Next. Nah, ini saya cuma mau tunjukkan sekilas bahwa CLPIPM itu nanti bukunya akan berjudul Entrepreneur Marketing menjadi buku ke-10 yang akan bersama Philip Kotler dan diterbitkan John Wiley lagi dan akan menjadi buku dunia. Menggabungkan marketing dan finance, Pak. Bukan teknologi humanity saja, di operation. Jadi tidak bisa kita cuma ngomong marketing dong, finance-nya gimana, market cap-nya gimana. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar di sini, tetapi inilah cita-cita kita sampai 2030, bagaimana saya umur 74, tapi masih katanya Philip Kotler yang umur 90, you are still 4 years old, I'm 20 years old. Jadi mari kita berkarya terus untuk sampai 2030. Ini mesti terbit sebelum 2030, Pak. Buku yang ketiga, buku pertama Entrepreneur Marketing, kedua, ketiga. Buku Marketing 6.0, 2023 akan keluar. Neuromarketing mungkin, Pak. Jadi nanti hand in hand, entrepreneurship itu mesti campur marketing. Hati-hati loh, orang teknik itu bagus, pinter. Cuman kalau terlalu 2 tambah 2 sama dengan 4, kehilangan creativity, kehilangan entrepreneurship, kehilangan inovasi. Betul nggak, Pak? Terus matematik. Jadi saya ingin menggabungkan ini namanya Omni, Pak. Jadi Omni itu bukan online offline, tapi menggabungkan dikotomi-dikotomi yang ada. Ya, next. Nah, ini sedikit marketing 5.0 di buku ini ada 5 ini. Data driven agile marketing bisa dilakukan oleh mesin, Pak. Tetapi prediktif, kontekstual dan augmented tidak bisa. Terbatas, Pak. Makanya saya senang tadi Lintas Arta bilang kalau orang itu langganannya Lintas Arta, didatengin, ada masalah apa? Bagaimana mempertajam supaya angka-angka yang dari data itu yang dikelola oleh Lintas Arta bisa dimaksimumkan dalam bentuk prediksinya akan lebih bagus, kemudian kontekstualnya lebih bagus dan augmentednya lebih. Jadi semakin ke kanan semakin perlu manusia. Nah, ini cuma bedanya Lintas Arta dengan yang lain. Kalau agile sama data driven, ya memang harus teknologi. Next. Nah, berikutnya saya mau cepat saja. Nah, data driven marketing contohnya Cloudeka ini. Saya tidak ngomong banyak tentang ini. Sudahlah. Itu lihat peranan manusia itu mestinya di insight sama wisdom, Pak. Noise ini benar apa enggak? Itu manusia yang punya feeling. Kalau mesin kan garbage in, garbage out gitu aja. Kalau data, information knowledge ya harus. Next. Agile, predictive marketing. Nah ini ya media analitik. Ini service secara keseluruhan. Ya, buat saya marketing itu 3, Pak. Brand management, product management, customer management. Ini 3. Yang ketiga. Mana yang ketiga? Nah, contextual marketing. AI, Pak. Bisa membantu contextual marketing. Tapi human peranannya jangan hilang. Karena kontekstual. Terus keempat. Ayo keempat. Augmented 5A. Ini intinya buku ini. Aware, appeal, ask, act, advocate. Jadi sekarang bukan 4A lagi. Tapi 5A. Aware bisa dilakukan dengan digital. Appeal juga. Tapi mulai ask, act, advocate. Ini peranan manusia itu sangat besar. Ketika kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar terutama. Ya, teman. Kalau pertanyaan standar bisa dijawab pakai mesin. Act-nya orang ini sudah tidak bisa terkontrol kalau customer kita itu, ya kan? Nah, jadi ini contoh bagaimana augmented marketing oleh human itu bisa masuk sini. Kelima, nah ini contoh lain telemedicine juga sebetulnya seperti itu, Pak. Ada orangnya, ada dokternya, gitu ya. Kalau tidak ada orangnya, tidak quality. Terus yang kelima, agile marketing itu dari buku kita. Nah,
Itu yang disebut collaborative solution. Jadi kalau DK Conference ini mudah-mudahan sukses Pak. Hari ini launching macam-macam diserahkan kepada kita. Terima kasih Pak Sudev hebat, Bu Afiliani hebat. Saya cuma melengkapi aja. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Saya tidak ada lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Hermawan. Ada beberapa tadi yang saya catat, mungkin ingin saya highlight kembali presentasi Pak Hermawan bahwa tahun 2021-2022 ini adalah tahun recovery, tapi juga merupakan window untuk company dan bisnis untuk melakukan digital transformation sebelum kita disibukkan di tahun 2023-2024 mengalami tahun politik kembali. Tapi yang diingatkan Pak Hermawan juga adalah tidak hanya berpikir digital transformation, karena beyond itu kita juga perlu melakukan human transformation. Mengkombinasikan pendekatan-pendekatan yang berbeda dan bertolak belakang yang disebut sebagai pendekatan omni, menggabungkan productivity improvement, professionalism, dan management dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Pak Hermawan juga tadi menyampaikan ada 5 elemen pemanfaatan teknologi for humanity, di antaranya data-driven, predictive, contextual, augmented, dan juga agile marketing. Makasih banyak Pak Hermawan. Sekarang kita ingin, setelah mendengarkan 3 speaker kita pada hari ini, ingin masuki sesi Q&A. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Saya ingin mengundang para speaker kita, Ibu Afiliani, Pak Sudev, dan Pak Hermawan untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin kita pada hari ini. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, Pak Leo, yang menyampaikan bahwa dengan transformasi digital, makin banyak serangan cyber ke Indonesia, kesadaran lembaga dan pemerintah terhadap keamanan data semakin tinggi. Apakah tren bisnis solusi keamanan data pada tahun depan juga akan meningkat dan kira-kira pertumbuhannya seperti apa? Ini ditujukan ke para narasumber ketiga-tiganya. Mungkin Pak Sudev mungkin ingin memulai, karena ini mungkin spesialisasi Bapak. Silakan Pak. Yes, sure. Sorry, I'll respond in English. I'm sure you'll help me. So as mentioned in my slide earlier, we are seeing the peningkatan in the spending of security technologies by about 20% in Indonesia. This is because a lot of organizations are recognizing the threats that are available, the cyber threats which are there. But more importantly, it's a lot of organizations are also recognizing the importance of the data that they have. So this recognition of the data that they actually have within the organization, whether it's customer data, it's internal data that they have to utilize into the future for expansion of markets or new customer segmentation, the protection of this data is very important. And because of that, we anticipate a 20% increase in spending for next year. Baik, terima kasih Pak Sudev. Ibu Afiliani atau Pak Hermawan ingin menambahkan? Ibu, audionya belum. Ya, kebetulan saya di perbankan. Kalau di perbankan tuh memang ada yang namanya aturan terkait dengan perlindungan konsumen. Memang di sini yang menjadi menarik adalah kalau selama ini adalah hubungan konsumen dengan perbankan saja, ke depan itu kan ada pihak ketiga yang akan main gitu ya. Nah ini yang memang perlu pengaturan lebih lanjut agar memang kenyamanan dalam bertransaksi secara digital ini buat masyarakat terutama yang berhubungan dengan uang itu memang harus ada proteksi yang lebih baik gitu. Jadi memang di sini membutuhkan bukan hanya OJK dan Bank Indonesia sebagai regulator langsung, tapi juga regulator dari sisi pemerintah karena ada infrastruktur
infrastruktur ya, kemudian menyangkut Menkominfo mungkin juga menyangkut badan cyber gitu. Jadi ini yang memang menurut saya sih masih perlu disiapkan ya. Jadi menuju 2030 ini kita harus siap benar dengan perlindungan, karena kalau tidak ini akan berbahaya karena melibatkan pihak lain, bukan pihak dari kedua belah pihak ini. Makasih. Baik, terima kasih Bu Afiliani. Pak Hermawan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau saya melihat US-China war ini luar biasa ya. Jadi kalau US itu social culture-nya bebas gitu, semuanya human right. Pemerintah nggak bisa ngatur apa-apa kan. Kalau terlalu diatur ya marah-marah. Sampai sekarang katanya the Trumper itu nggak mau vaksin semua. Ya toh? Nah, kalau di sini yang nggak mau vaksin sebabnya lain, kalau di sana sebabnya lain karena politik. Kalau di sini sosial budaya lah. Nah sekarang coba lihat China. China itu kalau dibiarin itu nggak karu-karuan juga. Karena Alibaba makin tidak terkontrol, semua tidak kontrol. Ini dari kacamatanya pemerintah Cina. Nah Xi Jinping yang kayak kasar itu langsung aja keluar aturan-aturan. Sudah kalau di sana nggak pakai macam-macam. Langsung begitu ya sudah. Nah ini menunjukkan bahwa sekarang cyber security ini masih menjadi peluang. Tapi kalau nanti aturan sudah keluar, menurut saya kok Indonesia akan lebih cepat dari Amerika mengadopsi apa yang dilakukan oleh China itu. Itu nanti akan laris. Jadi digital solution itu akan termasuk security-nya. Ya, itu value-nya akan sangat tinggi. Saya percaya akan maju terus 2122. Karena 212 kalau lihat suhu saya itu kan dalam rangka investment memang ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Ibu Afiliani dan juga Pak Sudev. Ada satu pertanyaan lagi dari pemerintah daerah nih, dari Bapak atau Ibu Nur dari Comment Center Kabupaten Goa, yang bertanya apakah ada kemungkinan untuk pemerintah daerah membangun server cloud sendiri dan kira-kira akan butuh investasi berapa banyak? Sudev, you want to start again? That's a tough question. Okay. But I think for governments to build their own with their own data centers, I think that does go back to the focus of the government and the aturan as well within the local governments, whether it's federal to city level governments. We don't obviously on our side we don't encourage that because it takes a lot of money to build your own data center. And plus the whole point around cloud is the fact that if local data center players like Lintasarta, for example, if local data center players are providing the cloud-based service, that's where that leveraging on the cloud service is more important because you move from the CAPEX to OPEX idea. So you don't want to spend on CAPEX. That is probably not what you want to do right now. Even as a pemerintah, even as a local government, you don't want to do that. You do want to find a way to also leverage off cloud data centers that are already in existence today. Okay, so you think it's better to work with the private sectors when it comes to cloud development? Yes. So there are two models, just 30 seconds. So there are two models here. There are some countries where the Ministry of ICT, they tend to start an agency to manage the ICT across for all of them. And then they build their data centers and they collaborate with local service providers. So the keamanan and the security and everything is very localized, following local policies, local regulations. So ultimately, they're still going to partner, but we do not recommend, I guess, for you to build your own. It's not a good idea. Baik, terima kasih Pak Sudev. Pak Hermawan, Ibu Afiliani, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kalau saya sih ngelihatnya peluang Indonesia itu selalu besar, ya toh. Kalau enggak 2-3 tahun lagi masih ada 2030. Kalau tahun-tahun pendek ini, menurut Pak Arya Damar enggak mungkin, karena semua biar di sentral pusat supaya lebih aman dan lebih murah, ya toh. Jadi kalau nanti semua lokal-lokal ini bisa, lokal itu tinggal aplikasi aja nanti, ya toh.
Tapi Indonesia itu peluangnya secara keseluruhan besar. Kalau enggak gitu Pak Sudep ini enggak di Jakarta. Pak Sudep ini enggak bahasa Indonesia begini. Dia mati-matian belajar bahasa Indonesia karena lihat, loh, kalau di India itu tough. Kalau di India tough, marketnya besar tapi tough. Orangnya pinter ngomong semua kayak Pak Sudep dan pinter IT semua. Kalau di Singapura kecil marketnya. Jadi di Indonesia lah, makanya Pak Sudep rajin belajar bahasa Indonesia walaupun minta maaf terus ya toh. Nah, berikutnya yang saya mau garis bawahi, Indonesia itu unik. Ya, tergantung pemerintahnya ini sekarang. 2024 itu makanya sementara sekarang sampai 2022 cepetan. Nanti kalau sudah mulai politik keluar 2023 2024, tanya Bu Afiliani, peraturan itu bisa berubah. Sekarang Kominfo itu luar biasa. Dan memang semua mau dipusat-pusatkan. Tapi Indonesia gitu loh. Apa yang nggak bisa. Social culture kita itu, otonomi itu minta supaya, tuh kita kok nggak punya sendiri. Nggak masuk akal kadang-kadang, Pak. Ya, semen Padang masuk semen Indonesia, nggak mau diganti nama. Ya semen Padang, wong kita dari dulu Padang kok. Semen Gresik, nggak mau. Iya toh? Nah, tapi diambil jalan tengah, holdingnya semen Indonesia itu kita dulu yang rebranding gitu. Jadi jangan takut, Ibu tunggu aja sekarang. Ibu di Goa kan, jadi jangan takut, tunggu aja. Oke, saya tambahin ya. Jadi kalau tadi ditanya apakah bisnis dari sisi keamanan itu akan jadi tren, menurut saya iya. Karena sekarang kalau kita melihat dari implementasi itu memang masih diragukan atau masih orang melihat sisi keamanan itu masih belum 100% gitu. Jadi ini mungkin yang harus dilakukan karena segmennya bukan hanya keuangan saja. Kalau sekarang kan memang masih banyak atau fokusnya keuangan ya. Misalnya kayak Lintas Arta sendiri itu paling banyak keuangan, sekarang mulai merambah kepada kesehatan gitu. Nah, ini sebentar lagi akan merambah lagi ke pertanian. Jadi makin banyak bisnisnya tentu saja dari sisi keamanan pun berbeda-beda. Mengamankan keuangan di bank dengan mengamankan nanti di sektor manufaktur atau pertanian itu sangat berbeda juga gitu. Jadi menurut saya ini bisnis khususnya teknologi yang berbasis keamanan itu akan jadi tren gitu. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga speaker kita. Mohon waktu sedikit untuk sesi foto bersama. Untuk sesi ini Pak Sudef, Ibu Afiliani, Pak Hermawan. Untuk kita foto bersama sejenak. Terima kasih Pak Sudef sudah mau hadir di kita. Bapak, Ibu sekalian, para pembicara kita, Ibu Afiliani, terima kasih banyak. Pak Sudef, terima kasih. Pak Hermawan, terima kasih sudah banyak sharing. Tambah lucu, tambah pinter Pak Sudef. Saya baru pertama kali ketemu tapi ganteng ya orang ini. Thank you so much, Pak. Terima kasih. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, akhir dari sesi kita Envisioning Tomorrow ICT and Business Outlook 2022. Saya selanjutnya kembalikan ke MC. Terima kasih. Thank you.